Kata beliau faslun. Kata beliau fasal. Ya, fasal ini berkaitan dengan masalah menggauli budak. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ayyamlika ukhtaini. Ya, kebolehan sekadar memiliki dua budak perempuan yang bersaudara. Dan boleh seseorang itu memiliki dua budak bersaudara. Ya, sekadar memilikinya ya. Ada dua budak bersaudara, dia beli dua-duanya, tidak ada masalah. Dia miliki. Ya. Tapi di dalam masalah menggaulinya, kata Ibnu Qudamah, walahu wata'u ihdahuma. Dia hanya boleh menggauli apa? Salah seorang dari keduanya. Ya, sebab kalau dia menggauli salah seorang dari keduanya, itu saja istrinya. Yang satunya tidak boleh, karena bersaudara. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya, kata Ibnu Qudamah, famata wati'aha harumat ukhtuha hatta tahrumal mawtu'atu bitazwijin aw ikhrajin an mulkihi. Ya. Wa ya'lama annaha ghairu hamil. Baik. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang telah menggauli salah satu dari dua budaknya yang bersaudara, maka saudara dari budak itu haram baginya. Hingga batasan kapan haram? Hingga budak yang dia gauli itu dinikahkan. Ya, kalau budak yang dia gauli dinikahkan dengan orang lain, itu sudah keluar ya dari apa? Dari apa? Dari penamaannya sebagai istrinya. Ya. Jadi boleh ya, misalnya tuannya dia nikahkan budaknya dengan apa? Orang lain. Istibra' satu kali haid. Ya. Jelas ya? Setelah itu, atau dia dijual misalnya, dikeluarkan dari kepemilikan, dijual. Ya. Kemudian setelah dijual, maka sekarang dia bukan miliknya lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara yang kedua boleh dia nikahi. Ya boleh dia apa? Maksudnya dia gauli. Nah, wa ya'lama annaha ghairu hamil. Dan dia ketahui bahwa budak itu tidak hamil. Ya, sebab kalau si budak itu hamil, dia menjadi apa? Ummu walad. Jelas ya? Dan ummu walad itu masuk dalam status apa? Masih status istri. Untuk si sayyidnya, si tuannya. Karena itu, dia tidak boleh menikahi saudaranya yang lain. Saudara perempuannya. Baik. Dan ini berdasarkan keumuman ayat ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian menggabungkan dua saudara perempuan. Ya, dan ini berlaku pada orang yang bebas dan budak. Kemudian kata beliau, fa in wati as-saniyata thumma adatil ula ila mulkihi lam tahilla lahu hatta tahrum al-ukhra. Ya. Baik, sekarang misalnya si budak ini sudah dijual. Sudah dinikahkan. Ya, budaknya sudah dijual, sudah dinikahkan. Ya. Setelah itu, budak tersebut setelah dijual, kembali lagi ke pemilikannya. Apakah dihadiahkan kepadanya atau dia beli lagi budak itu? Nah, sebelum dijualnya atau setelah dijual, si budaknya, pertama saya ulas masalahnya supaya antum ingat. Jadi dia memiliki dua budak apa? Bersaudara. Ya, dia gauli salah satunya. Berarti yang budak keduanya haram baginya. Nah, kemudian budak yang dia gauli ini dia jual. Setelah dia jual, dia gauli saudaranya yang satu lagi. Jelas ya? Setelah dia gauli saudaranya yang satu, budak yang dia jual itu balik lagi kepadanya, dibeli lagi. Ya, maka sekarang yang mana yang boleh bagi yang pertama atau yang kedua? Yang terakhir atau yang balik lagi? Kata Ibnu Qudamah, yang terakhir ini itu yang terhitung baginya. Ya, jelas ya? Dan yang kembali lagi ini tidak halal baginya sampai yang terakhir keluar dari kepemilikannya. Misalnya yang terakhir dijual lagi misalnya, atau dinikahkan, nah itu baru yang kembali ini balik lagi menjadi halal baginya. Baik. Kemudian kata beliau wa ammatul amah wa khalatuha fi hadza ka ukhtiha. Ini sama juga hukumnya dengan bibi budak ataupun apa? Khalahnya, amma maupun khalahnya. Bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu untuk budak, hukumnya sama. Ya, dengan apa? Dua budak bersaudara. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini, ya. Jadi tampak dari sini ya, tiga permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Ya, beberapa hukum bila terjadi hubungan salah seorang di antara kedua budak tersebut. Ini sudah kita uraikan.
Kemudian Ibnu Qudamah terangkan persamaan hukum tersebut terhadap kepemilikan seorang budak perempuan dan bibinya. Jadi sama saja ya. Sudah kepemilikan terhadap seorang perempuan, budak perempuan dan bibinya, dan dua orang yang bersaudara, hukumnya sama. Kalau dia sudah gauli salah satu dari keduanya, maka haram yang lainnya. Hingga keluar dari kepemilikannya atau sudah dinikahkan, ya, dan tidak diketahui dalam keadaan hamil. Baik, selesai sudah pasal ini. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah ke pasal berikutnya.